pagi anak-anak. Hari ini kita kembali berolahraga. Kalian terlebih dahulu melakukan pemanasan bersama mama dan papa di rumah. Nah, setelah itu kalian mari dengarkan video penjelasan Pak Robert tentang materi rounders, yaitu peraturan dan taktik rounders, lanjutan materi yang minggu lalu. Dan di video terakhir nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang akan kalian foto jawabannya dan kirim ke Pak Robert. Oke, untuk itu mari dengarkan video penjelasan Pak Robert berikut ini. Peraturan dan taktik rounders. Nah, ini adalah gambar permainan rounders yang dimainkan oleh anak-anak. Satu yaitu lapangan. Lapangan permainan rounders berbentuk segi lima beraturan dan panjang sisinya 15 meter. Setiap sudut diberi tempat hinggap atau base yang berbentuk persegi. Coba perhatikan gambar lapangan rounders berikut ini. Yaitu keterangannya A. Tempat pitcher. Pitcher itu maksudnya pelambung bola ya. Yang B. Tempat catcher. Catcher itu maksudnya penangkap bola yang berada di belakang pemukul. Terus yang C perhatikan yaitu ruang tunggu. Dan yang D yaitu tempat memukul bola. 1 sampai 4 itu tiang hinggap atau yang disebut base. Dan yang kelima itu home base ya. Jadi masing-masing antara sudut yang pertama sampai sudut yang kelima itu panjang sisinya sepanjang 15 meter ya anak-anak. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam permainan rounders yaitu selama 2 kali 30 menit yang berarti 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi waktu istirahatnya selama 10 menit pada pergantian babak. Nah, itu dia waktu yang terdapat dalam permainan rounders. Ketiga, pemain. Pada permainan rounders terbagi atas 2 regu, yaitu tim jaga dan tim pemukul. Setiap regu beranggotakan 6 sampai 12 orang dan 1 orang itu ditunjuk sebagai kapten. Kapten itu adalah orang yang mengatur tim di dalam sebuah pertandingan. Dan tidak lupa juga di dalam permainan rounders memiliki tim cadangan juga ya. 4. Pemukul. Pemukul itu disebut juga dengan batter, bukan makanan ya. Pemukul adalah orang yang bertugas memukul bola dengan tongkat kayu, biasanya dari tim serang atau tim pemukul. Dan yang kelima, penangkap atau yang disebut catcher. Penangkap biasanya berdiri di belakang home base atau di belakang pemukul, sama seperti dalam permainan bola kasti juga ya anak-anak. Keenam, ada pelambung atau yang disebut pitcher. Seorang pelambung bertugas melambungkan bola sesuai dengan permintaan pemukul. Jadi kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh si pemukul. Misalkan si pemukul pengen bola rendah, kita kasih bola rendah. Pengen bola atas, melambung, kita kasih atau kita lempar dengan cara melambungkan bola tersebut. Terus yang ketujuh ada penilaian. Salah satu penilaian dalam permainan rounders adalah pukulan yang mendapat nilai hanya pukulan yang masuk ke lapangan permainan. Nah, itu disebut dengan poin ya. Kedelapan, penjaga lapangan atau yang disebut baseman. Penjaga bertugas menangkap langsung bola yang dipukul dan menangkap bola operan, lalu menyentuhkan bola ke pemukul yang sedang berlari ke base dan membakar atau menempati base yang ada di dekatnya. Jadi tugas penjaga lapangan ini adalah melempar bola ke tubuh si pemukul yang berlari. Nah, itu adalah tugas utamanya. Yang kesembilan ada mati. Mati bukan artinya mati beneran ya, tapi mati di sini artinya salah satu seorang pemukul dianggap mati jika saat akan berlari tempat yang ditujunya sudah dibakar atau ditempati oleh si
tim siapa? Ayo, tim si penjaga tadi. Yang ke-10 ada wasit atau umpir namanya. Nah, jadi dalam permainan rounders ini juga harus ada wasitnya. Wasitnya itu biasanya gurunya ya. Wasit harus mengatakan strike, artinya bila lambungan bola benar dan pemukul telah memukul bola. Lalu ada katanya istilah ball, bila bola salah dan pemukul tidak memukul bola. Serta ada arti kata atau istilah free walk, bila pemukul sudah mendapat 5 kali ball. Nah, itulah adalah istilah-istilah yang digunakan wasit saat pertandingan. Yang ke-11, fluid. Dalam permainan rounders juga memiliki arti atau makna bunyi-bunyi fluid. Yang pertama, bunyi fluid sekali dan panjang itu artinya pergantian pemain. Yang kedua, bunyi fluid 2 kali dan pendek itu sama dengan pukulan. Artinya si tim jaga berhasil memukul si tim pemukul yang sedang berlari. Yang ketiga, bunyi fluid 3 kali dan panjang sama dengan memulai memukul bola. Yang keempat, bunyi fluid 3 kali dan pendek sama dengan memulai atau mengakhiri sebuah pertandingan. Lalu yang ke-12, taktik permainan. Agar bisa menang dalam permainan rounders, kuncinya yaitu bukan hanya bisa memukul bola dengan kencang, tapi diperlukan juga taktik permainan yang bagus. Jadi antara tim, di dalam tim itu anggotanya harus saling kompak ya, dan mengatur strategi ya, bagaimana caranya agar bisa menang dalam sebuah pertandingan rounders. C. Bermain rounders dengan peraturan sederhana. Bentuklah 2 regu dengan masing-masing regu terdiri dari 12 anak. Tentukan regu yang menjadi pemukul dan menjadi penjaga. Permainan terdiri dari 2 babak. Setiap babak berlangsung selama 30 menit dan waktu istirahat selama 10 menit. Tentukan base dengan jarak yang sama, misalkan 10 atau 15 meter. Berikut ini peraturan mainnya. 1. Pergantian jaga. Pergantian jaga dilakukan dengan cara A. Menyentuhkan bola ke badan lawan, B. Menangkap bola sebanyak 3 kali berturut-turut selama menjadi regu penjaga, C. Setelah pemain terakhir dari regu pemukul habis, D. Melanggar peraturan yang sudah ditentukan sebelum bermain. Misalnya pemukul terlepas dan bola terjatuh di luar batas yang sudah ditentukan anak-anak. 2. Nilai. Nilai diraih dengan aturan sebagai berikut. A. Regu penjaga berhasil menangkap langsung bola yang dipukul mendapat nilai 1. B. Jika pukulan benar, pemukul dapat kembali ke home base tanpa berhenti di base-base lainnya. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Pak Robert di video ini tentang permainan rounders, yaitu peraturan dan taktik bermain rounders. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan di slide berikutnya kita akan menjawab pertanyaan sebanyak 5 soal yang Pak Robert buat. Nanti kalian jawab ya, lalu jawabannya kalian foto lalu kirim ke Pak Robert. Tapi sebelum itu kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu, baru kalian kerjakan soal yang Pak Robert buat di halaman berikutnya. Pak Robert bacakan ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, lapangan permainan rounders berbentuk, ayo apa? Titik-titik. 2. Panjang sisi lapangan rounders titik-titik meter berapa tadi? 3. Pada lapangan rounders memiliki tiang hinggap berjumlah berapa anak-anak? Yuk diulang lagi videonya biar bisa menjawab ya. 4. Lama permainan rounders adalah titik-titik kali titik-titik menit. Dan yang terakhir, bunyi peluit sekali dan panjang itu artinya apa? Nah, nanti kalian ulang-ulang lagi videonya agar kalian bisa menjawab pertanyaan yang Pak Robert buat. Oke, salam olahraga,
Salam sehat dan salam semangat.